selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 168. Sampai dengan halaman 178. Kemudian, silakan juga anak-anak membuka buku LKS tema 5 halaman 91 sampai dengan halaman 94. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian study tour dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas dengan benar. Anak-anak, Beni sering mengunjungi tempat wisata. Beni pergi ketika liburan, juga ketika study tour. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan study tour? Ya, study tour adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, anak-anak, berikut ini ada gambar Beni dan teman-temannya. Mereka sedang berkunjung ke Candi Borobudur ya, anak-anak. Berikut ini. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mengamati gambar gerbang Taman Nasional, yaitu Taman Bantimurung yang terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, anak-anak, berikut ini ada lagu Pemandangan. Kemudian lagu Pemandangan juga bisa dibaca sebagai sebuah puisi ya anak-anak. Sekarang ibu guru akan mencontohkan cara membaca puisi yang berjudul Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Anak-anak, sekarang ibu guru akan mencontohkan cara menyanyikan lagu Pemandangan.
Lagu pemandangan diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah anak-anak, itu tadi contoh cara menyanyikan lagu pemandangan. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak menuliskan puisi tentang alam. Tema alam sekitar, kemudian judul menjaga warisan alam. Nah ini contoh puisi yang akan ibu guru buat ya anak-anak. Nah berikut ini ada kerangka puisinya. Di dalam bait yang pertama menceritakan kesunyian kehidupan malam. Kemudian di dalam bait yang kedua menceritakan tentang pesona alam. Dan di dalam bait yang ketiga ajakan melestarikan alam. Kemudian di dalam bait yang keempat manfaat menjaga alam. Berikut ini contoh puisi yang ibu guru buat ya anak-anak. Menjaga warisan alam. Sunyi sepi di tengah hijaunya pepohonan. Terbesit kehidupan dari sang penjaga malam. Saling mengejar dan dikejar. Mengikuti sistem rantai kehidupan. Mahakarya dari Zat yang maha sempurna. Kepada hambanya yang bersyukur. Hutan hijau pesona alam Nusantara. Warisan Tuhan patut kita jaga. Jangan sampai sirna oleh pembabatan. Kerugian pasti akan dirasakan. Rawatlah alam tanpa pesanan. Biarkan mengalir atas sebuah kesadaran. Dari alam kita dapatkan sandang. Dari alam kita dapatkan pangan. Dari alam kita dapatkan papan. Alangkah banyak manfaat dari alam. Anak-anak, Beni melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Beni mempunyai ide. Beni ingin memanfaatkan botol tersebut. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara Beni dan teman-temannya. Beni berkata, "Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman." Kemudian Edo menjawab, "Ide yang bagus, Beni. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman." Anak-anak, berikut ini ada hiasan pot botol bekas. Nah, tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan yang dipersiapkan. Pertama, pola pot bekas. Kemudian yang kedua, cat warna. Dan yang ketiga, kuas.
Berikut ini cara membuatnya. Pertama, sediakan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, gambar pola sesuai keinginan. Yang ketiga, beri cat warna agar menarik. Dan yang keempat, jemur pot yang sudah dicat. Nah, anak-anak, berikut ini ada contoh beberapa gambar pot hiasan dari botol bekas ya anak-anak. Ini contohnya. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Yang pertama, memiliki warna yang mencolok. Kemudian, tidak transparan karena sudah dicat ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, menggunakan botol bekas. Nah, anak-anak, ini ada beberapa cara membuat hiasan pot botol bekas. Yang pertama, potong botol bekas. Kemudian yang kedua, cat potongan botol menggunakan kuas. Selanjutnya, letakkan tanaman ke dalam botol. Tanaman yang sudah ada tanahnya ya anak-anak. Nah, berikut ini ada tugas. Tugas keterampilan membuat hiasan pot botol bekas. Kemudian tugasnya dikumpulkan tanggal 7 Februari di kelas kita, yaitu di kelas 2B ya anak. Nah, ukuran botol bekas yang kalian gunakan adalah 1500 ml atau 1,5 liter. Nah, ini contohnya. Anak-anak, ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, kemudian botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm, kemudian tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui, tinggi botol pertama sama dengan 26 cm, kemudian tinggi botol kedua sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan tinggi kedua botol ya anak. Cara menjawabnya, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2 sama dengan 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, anak-anak, kalau soal cerita matematika itu, nah, jadi di sini harus ada kalimat penutupnya ya anak-anak. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, ini merupakan kalimat penutupnya ya anak-anak. Kalau soal cerita. Kemudian kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Beni mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Pertanyaannya, berapa meter panjang kain semuanya? Diketahui, panjang kain pertama sama dengan 200 cm, kemudian panjang kain kedua sama dengan 500 cm. Yang ditanya, berapa panjang kain semuanya? Cara kita menjawab, panjang kain semuanya sama dengan 200 cm ditambah 500 cm. Hasilnya sama dengan 700 cm. 700 cm sama dengan berapa meter? Caranya 700 dibagi 100. Masing-masing nolnya kita coret ya anak-anak. Di sini ada 2, kemudian di sini juga ada 2. Jadi 7 dibagi 1 hasilnya sama dengan 7 meter. 700 cm sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya 7 meter ya anak-anak. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Kemudian diketahui
Panjang gapura kiri sama dengan 350 cm, kemudian panjang gapura kanan sama dengan 350 cm, kemudian jarak antara gapura kiri dan kanan sama dengan 400 cm. Ditanya panjang gabungan ketiganya. Panjang gabungan ketiganya adalah 350 cm ditambah 350 cm, kemudian ditambah 400 cm. Sama dengan 11.000 cm. Kemudian kita jadikan meter ya anak-anak, sama dengan 11 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 meter. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Beni berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Beni ingin masuk ke dalam gua. Beni harus menempuh jarak 20.000 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua? Diketahui jarak gua ke Taman Nasional sama dengan 70.000 cm, kemudian jarak masuk ke dalam gua sama dengan 20.000 cm. Selanjutnya yang ditanyakan, jarak yang ditempuh Beni sampai masuk ke dalam gua. Jawabnya, atau cara kita menjawab, jarak yang ditempuh Beni sampai ke dalam gua sama dengan 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Hasilnya sama dengan 90.000 cm. Kemudian 90.000 cm sama dengan berapa meter? Caranya kita bagikan ya anak-anak, 90.000 cm dibagi 100 cm. Kemudian di sini kita coret nolnya masing-masing ada 2. Dicoret, kemudian di sini juga dicoret. Hasilnya sama dengan 900 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni sampai masuk gua adalah 900 meter. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, pengertian study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas, yaitu pertama, memiliki warna yang mencolok, yang kedua, tidak transparan, dan yang ketiga, menarik, kemudian yang keempat, menggunakan botol bekas. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.